Di tengah dunia yang semakin penuh limbah, ada tangan-tangan yang memilih untuk menciptakan kehidupan baru. Apa yang sebagian besar orang anggap sebagai sisa, di sini diubah menjadi warna. Bukan sekedar warna biasa, tetapi warna yang lahir dari alam dan kembali bersahabat dengan alam. Dari limbah kayu ulin, terciptalah selembar kain yang membawa cerita, budaya, dan harapan. Inilah The Kriyaku, sebuah UMKM batik asal Kalimantan Timur yang menghadirkan karya berbasis budaya lokal dengan sentuhan modern dan ramah lingkungan. Di The Kriyaku, setiap produk dibuat dengan penuh ketelitian. Tidak diproduksi massal, tidak pula dibuat dengan terburu-buru. Karena The Kriyaku percaya bahwa sebuah produk tidak harus hanya indah dipakai, tapi juga memiliki nilai, cerita, dan tentunya tanggung jawab terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini kita mau wawancara salah satu owner pengrajin batik tulis Kalimantan Timur, yaitu The Kriyaku. Jadi Bunda, kami mau nanya, pertama boleh nggak diceritakan dikit bagaimana awal mulai berdirinya batik tulis Kaltim? Jadi The Kriyaku itu berdiri sekitar tahun 2022 ya. Nah, sebelumnya di tahun 2022 itu Bunda itu mengikuti pelatihan tentang pembuatan batik. Dari situ tertarik untuk menekuninya. Ya, kalau secara legalitas memang The Kriyaku ini berdiri tahun 2024. Seperti itu. Tapi sebelumnya 2022 itu sudah mulai gitu. Mulai aktif ini itu 2024. Bukan aktif tapi legalitas secara surat. Jadi ada kalau di UKM itu kan ada NIB. Nah, itu kayak apa izin berusahanya gitu. Berusahanya, seperti itu. Tentang batik tulis ini, apa yang menjadi ciri khas atau keunikan batik tulis Kaltim ini dibanding dengan batik tulis dari daerah lain? Baik, batik tulis Kaltim ini yang menjadi ciri khas adalah warnanya. Karena warna yang Bunda usung ini warna alam, terutama dari limbahnya kayu ulin. Jadi limbah kayu ulin yang biasanya dibuang, terus dibakar, yang dianggap tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, sama Bunda, limbah kayu ulin serutan ulin itu diubah menjadi sesuatu yang komersil, bermanfaat, dan jadi menjadi nilai jual seperti itu. Jadi keunikannya adalah di pewarna alam. Lalu untuk proses pembuatannya sendiri biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga satu lembar kain batik tulis Kaltim ini benar-benar selesai dan siap digunakan? Apakah lama pengerjaan tergantung pada motif atau kesulitannya juga? Nah, kalau untuk berapa lama pembuatan satu lembar kain itu tergantung dari medianya. Kalau kita menggunakan media kain yang 1,75 meter atau 2 meter, itu mungkin pembuatannya akan lebih lama ya, karena menggunakan canting. Canting itu adalah sejenis kayak pena pensil ketika kita sedang menggambar, tapi di batik dibentuk canting menggunakan lilin malam. Lilin malam yang untuk membuat goresan yang jadi akan merintangi warna gitu loh. Jadi bermotif seperti itu. Untuk waktunya tergantung cuaca juga. Kalau cuaca bagus dan ininya semua support mendukung, 6 hari 7 hari baru selesai seperti itu. Karena untuk pewarnaan di batik pewarna alam itu lebih ekstra, lebih
riweh, lebih ribet seperti itu. Jadi memang membutuhkan sesuatu yang spesial. Jadi pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan, dalam proses pembuatan batik tulis Kalimantan Timur ini, bahan dan alat apa saja yang biasa digunakan? Apakah masih menggunakan alat tradisional atau sudah ada campur alat teknologi modern? Oke, kalau peralatan pembuatan batik tulis, saya rasa semua sama ya, menggunakan canting. Canting itu eh, peralatan seperti kita pena atau pensil dalam kita kalau di media kertas ya, tapi kalau di batik itu namanya canting. Dan sebagai tintanya itu menggunakan lilin malam yang dicairkan di suhu panas sehingga bisa eh, menjadi kalau di canting itu kan jadi kayak seperti goresan seperti itu. Jadi kalau untuk peralatan itu. Apa saja upaya yang dilakukan oleh batik tulis Kalimantan Timur ini untuk melestarikan budaya membatik agar tetap dikenal dan diminati terutama oleh generasi muda? Apakah ada kegiatan edukasi atau pelatihan khusus? Oh, baik. Jadi Dekriaku eh sebagai wadah tempat untuk melestarikan budaya ya, budaya terutama di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi Dekriaku melestarikannya dengan cara mengusung motif-motif budaya lokal. Seperti kita lihat dari flora, fauna, terus kehidupan masyarakatnya, adat, seperti itu. Apa harapan utama Ibu untuk perkembangan batik tulis Kalimantan Timur di masa depan? Dan inovasi seperti apa yang sedang disiapkan agar batik khas Kalimantan Timur ini semakin bersaing di pasar nasional? Oke. Jadi untuk Masya workshop ya, biar generasi muda, Bunda sendiri dari Dekriaku itu tidak menutup peluang untuk berkolaborasi dengan pihak lainnya. Jadi Dekriaku juga pemberdayaan generasi muda dengan cara workshop agar generasi muda itu mengenal lebih dekat cara membatik. Itu sudah dilakukan ketika ada acara di Bon Cafe. Ada sebuah komunitas dan itu banyak generasi muda gitu ya, termasuk kaum Gen Z ya seperti kalian ya. Terus ada di Kalijaga Cafe juga. Terus Bunda juga tidak menutup kemungkinan yang datang belajar ke sini ke Bunda juga ada beberapa yang private gitu. Cuman kalau untuk itu Bunda biasanya menyiapkan waktu ya, karena harus prepare waktunya harus lebih lama karena untuk batik tulis sendiri ini tidak mudah, tidak langsung jadi, butuh kesabaran seperti itu. Apa harapan utama Ibu untuk perkembangan batik tulis Kalimantan Timur di masa depan? Oke. Dan inovasi apa yang sedang Ibu siapkan agar batik khas Kalimantan ini semakin bersaing di pasar nasional? Baik, harapan saya ke depan untuk Dekriaku kita bisa insya Allah bisa dikenal lebih luas. Bismillah bisa tembus go internasional, amin ya. Nah, terus untuk yang akan dilakukan inovasi pastinya tidak berhenti sama di sini ya. Inovasi-inovasi berikutnya mungkin Dekriaku akan memproduksi sesuatu yang lebih unik dan menarik lah. Mungkin seperti apalah nanti bentuknya ya, apa tote bag atau apa, itu contoh seperti itu. Karena untuk saat ini Dekriaku juga sudah menggandeng anak-anak muda. Seperti produk Bunda di belakang ini, jadi bukan hanya untuk ibu-ibu seperti ibu-ibu 40 tahun ke atas enggak, tapi ini juga anak-anak Gen Z. Dan kebetulan dari Dekriaku juga untuk model-modelnya itu bisa dicek di Instagram ya, itu sudah anak-anak Gen Z semua seperti itu. Jadi cara kita melestarikan adalah mengembangkan dan tetap berinovasi, terutama jangan melupakan akar budaya dari Kalimantan Timur sendiri, seperti itu. Terima kasih kepada pihak Dekriaku karena telah membantu kami menyelesaikan tugas ini. Sekarang kami akan berterima kasih kalian juga karena sudah menonton video ini. Sekarang kami ingin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.